Halo, ketemu lagi bersama saya Faik. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sistem manajemen rumah sakit, di mana untuk sistem yang saya buat kali ini adalah replika dari sistem manajemen yang biasanya dipergunakan oleh resepsionis di bagian pendaftaran. Ya, jadi mari kita mulai. Untuk user yang akan saya pergunakan adalah dari teman saya, Saudara Agung, yang saya plotkan menjadi resepsionis. Nah, dari Saudara Agung, passwordnya juga Agung. Ya, ini adalah tampilan utama dari sistem manajemen rumah sakit. Jadi, di sistem ini, tampilan utamanya sudah ada kalimat welcoming untuk selamat datang resepsionis Agung, selamat menjalankan tugas. Semoga tugas yang diemban menjadi amanah dan barokah untuk Saudara Agung. Amin. Di sini ada tab untuk input data, tab untuk lihat data, tab akun, dan tab logout. Tab input data berisi input data pasien, dokter, maupun perawat. Tab lihat data berisi data pasien, data dokter, dan data perawat. Untuk tab akun sendiri adalah tab yang bisa dipergunakan Saudara Agung secara pribadi dan resepsionis lainnya tentunya. Di sini ada profil resepsionis, edit profil, dan ganti password. Kemudian di sini adalah tab terakhir, yaitu tab logout. Dikarenakan biasanya sistem ini dipergunakan untuk klinik atau rumah sakit kecil di mana komputernya terbatas dan segala fasilitasnya terbatas, sehingga resepsionis terkadang harus bergantian untuk menggunakannya. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah input data. Misal saya datang ke rumah sakit ini, masuk dan menemui Agung. Saya menderita penyakit. Oh iya, Saudara Faik, saya data dulu ya. Nah, di sini datanya. Saya mendapatkan kode pasien bernomor 16, di mana saya masuk tanggal 10 Juli hari ini ya. Untuk nama saya adalah Ahmad Faik Taufan. Tanggal lahir saya adalah 13 Januari 1999. Tempat lahir saya di Bojonegoro. Alamat saya di Putra Bangsa. Usia saya 18 tahun, kode ruangan sudah ada, dan di sini saya ditanyai oleh Saudara Agung. Saudara Faik, apakah penyakit yang Anda derita? Saya mengatakan bahwa saya menderita impotensi. Baik, berarti karena impotensi adalah merupakan penyakit syaraf, saya ditempatkan di ruangan bedah syaraf. Nama ruangannya terserah kepada saudara yang memproses. Jadi biasanya itu ada VIP dan non-VIP, atau biasa disebut ekonomi. Ya, saya orang kaya, jadi saya mendapatkan VIP. Oke, untuk nomor ranjang saya pilih nomor 13. Penyakit yang saya derita adalah impotensi. Ya, masuk. Oke, bisa dilihat di data pasien. Nah, di sini ada data pasien di mana saya datanya seperti ini. Oke. Jadi untuk rincian dari data saya bisa dilihat. Lihat rinciannya. Oh, ternyata datanya seperti ini. Saya mendapatkan Dr. Joko Saputro. Ya, mungkin bisa diingat namanya Dr. Joko Saputro. Jadi ruangan saya ini VIP, ruangan bedah syaraf. Ranjang nomor 13. Benar. Saya mendapatkan perawat bernama Mbak Ratna Galih. Oke, untuk tanggal keluarnya masih belum. Untuk jumlah pembayaran saya juga masih belum, karena saya juga masih barusan datang ya, masa mau langsung disuruh keluar. Kemudian bisa dilihat di input dokter apabila ada dokter yang baru yang ingin dimasukkan datanya. Saya pilih Dokter Hanun. Spesialis Dokter Hanun adalah spesialis jantung. Alamat Dokter Hanun adalah di Gebang.
Nomor teleponnya 08123456 789. Input data. Dokter Hanun. Oh, seharusnya ada dokternya ya. Ya nggak apa-apa. Jadi untuk data dari Dokter Hanun bisa dilihat sendiri di sini. Nah, ini sama seperti lihat data dokter. Nah, sama persis. Di sini bisa diedit dan juga bisa diupdate dan bisa dihapuskan. Tapi jangan, kasihan. Masuk ke data perawat. Oh, di sini bisa ada perawat. Saya tambahkan perawatnya Suster Nona. Alamatnya di Kejauhan. Nomor teleponnya 0822 345 678. Di mana Nona adalah perawat dari Hanun. Bisa diinput datanya. Jadi ketika nantinya dilihat di data perawat, bisa dilihat di sini, di mana Nona adalah perawat dari Dokter Hanun. Kemudian dari Ratna Galih, yang tadi merupakan perawat saya, adalah Dokter Joko Saputro, di mana adalah dokter saya tadi yang ahli bedah syaraf. Ya, jadi seperti itu, di mana seorang perawat pasti terintegrasi dengan seorang dokter, sehingga ketika seorang dokter membutuhkan seorang perawat, tidak perlu mencari lagi. Ya, jadi untuk selanjutnya bisa dilihat data saya, data pasien, di mana untuk mohon maaf, tidak ada data dokter. Data dokter di sini ada Dokter Joko Saputro, ahli syaraf. Jadi secara langsung sistem ini dapat mengkorelasikan bagaimana hasil dari input data pasien dengan hasil dari data dokter yang bersangkutan. Untuk data pasien saya seperti ini. Oke. Kemudian di sini bisa dilakukan pengeditan. Nah, di sini sudah ada. Ketika saya tadinya memutuskan untuk bukan menderita penyakit impotensi ya, tapi saya menderita penyakit ya, saya anak-anak atau bukan ya? Ya, tak apa-apa lah, saya anak-anak. Saya bilang saya pilek, pilek mas. Tadi kan ini Dokter Agung, Saudara Agung ya. Pilek. Dan ini bukan ruangan VIP, ini ruangan ekonomi. Oke, karena saya masih anak-anak, udah jangan 18 tahun lah, 15 tahun saja nggak apa-apa. Berarti ininya, berarti 2000 berapa ya? 2002. Oke. Kita masukkan lagi update data. Seret. Ya, langsung ada di sini. Bisa kita lihat rinciannya? Ternyata bukan Dokter Joko Saputro lagi, tapi Dokter Budi Santoso, dan di sini adalah Aulia Margaret. Oke, langsung kita lanjut. Misal saya keluar sekitar tanggal 16. Tanggal 16 itu adalah berarti sekarang tanggal 10, berarti 6 hari. Oke, dari 6 hari ini jumlah pembayarannya yang diminta oleh Dokter Budi Santoso adalah 350.000. Simpan data. Cukup. Dan untuk dari Dokter Agung sendiri bisa dilihat di mana profil dari Agung sendiri adalah seperti ini. Agung bisa melakukan pengeditan nama dan alamat, juga nomor HP, dan juga bisa melakukan ganti password. Nah, selanjutnya apabila ada resepsionis lain yang ingin mengganti atau ingin menggunakan komputer yang dipergunakan oleh Saudara Agung, maka Saudara Agung melakukan logout. Ya, kembali ke halaman utama dari verifikasi resepsionis. Semisal ada teman saya yang bernama Rina, dan dia juga bernama Rina. Rina bisa melakukan
login dan bisa melihat data yang sama dengan saudara Agung. Ya, dan juga ada nama saya di sini. Cukup. Jadi sekian untuk penjelasan sistem manajemen rumah sakit, di mana sistem ini pasti sangat berguna untuk resepsionis yang berada di rumah sakit, terutama mungkin yang masih terbatas dari fasilitasnya seperti mungkin klinik atau rumah sakit tradisional. Ya, seperti itu. Dari saya cukup sekian. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa lewat email saya yang terintegrasi dengan akun YouTube. Dan untuk yang lain jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa like-nya. Oke, dari saya terima kasih untuk atensinya. Terima kasih telah menghadiri site saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.